Sebelum lanjut episode 216 sampai 220, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Biarkan aku pergi. Episode 216. Kamu tidak tahu malu. Queen Miller marah, matanya dipenuhi amarah. Richard Cannon berkata terus terang, ada apa, Presiden Miller? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan menyetujui apapun? Saya sudah menyatakan permintaan saya sekarang, namun Anda tidak setuju. Apakah Anda baru saja pamer? Dia tahu ini adalah satu-satunya cara baginya untuk berurusan dengan wanita ini. Anda. Queen mengangkat tangannya dan menamparnya. Apa yang dia lakukan di sini? Digoda dan dipermalukan oleh pria yang lebih muda darinya. Tapi bagaimana bisa Richard membiarkan seorang wanita memukulnya? Dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangannya dengan mudah. Biarkan aku pergi, teriak Queen. Dia menutup matanya dan mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia membuka matanya dan berkata, lepaskan aku. Richard mencibir, tidak ada seorang pun di sini. Ini sempurna untuk kita sekarang. Katakan saja apakah kamu setuju atau tidak. Kau menjijikan. Sekarang kamu tidak menyukaiku karena menjijikkan. Kenapa kamu tidak mengatakan aku menjijikkan ketika aku menyelamatkanmu? Oh, jadi kamu mengakuinya sekarang. Queen menyipitkan matanya ke arahnya. Ya, aku mengakuinya. Sekarang, bagaimana kalau kamu menemaniku untuk membalas budiku? Richard memandangnya dan bertanya, jangan berpura-pura. Katakan saja padaku apakah kamu setuju atau tidak. Queen menarik napas dalam-dalam, jika kamu ingin menyentuhku, kamu akan melakukannya malam itu. Kenapa hari ini? Dia tenang karena dia tidak melihat nafsu dari tindakan atau kata-kata Richard. Bagaimana kamu begitu yakin bahwa aku tidak menyentuhmu? Richard memberinya senyum aneh. Aku bisa merasakannya sendiri. Kalian semua hanya bicara, jadi tentu saja aku tidak merasakan apa-apa. Queen berkata dengan ringan. Selain itu, dia telah menanyakan semua detail dari mantan asistennya serta dari hotel. Richard menyelamatkannya dan meninggalkannya di hotel dalam waktu sekitar 6-7 menit. Itu kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk pergi dari situs ke hotel, jadi Richard tidak punya waktu untuk melakukan apapun padanya. Selain itu, dia memeluknya, yang membuatnya semakin tidak nyaman untuk melakukan hal-hal cabul padanya. Suamiku, apakah kamu di luar sana? Pada saat ini, suara Gracia bisa terdengar. Richard terkejut. Jika Gracia Jordan melihat ini, akan sulit untuk menjelaskannya. Dia dengan cepat mendekati Queen, menutup mulutnya dan berkata dengan tergesa-gesa, saya menggunakan ponsel saya. Saya akan segera kembali. Memikirkan hal ini, Richard memutar matanya. Queen hanya memelototinya. Lupakan. Richard sedang tidak ingin menyentuhnya. Dia sudah memiliki istri yang cantik seperti Gracia, jadi dia tidak akan pernah berpikir untuk menyentuhnya. Dia tiba-tiba menjerit karena Queen telah menancapkan cakarnya ke kakinya. Apa-apaan ini? Apakah dia mencoba menggali dagingnya? Suamiku, apakah semuanya baik-baik saja? Langkah kaki Gracia terdengar lebih dekat. Richard mencoba menepisnya. Bukan apa-apa, orang yang meneleponku sekarang membuatku marah. Si idiot ini. Mata Queen dipenuhi amarah. Gracia meyakinkan, yah, jangan marah, Hubi. Luangkan waktumu. Dia telah selesai mencuci piring, tetapi dia tidak melihat Richard di kamar. Dia keluar dan bertanya padanya karena dia ingin tidur dengannya. Richard menghela napas lega. Mata Queen tertuju padanya. Kemudian, dia menggigit tangan yang dia gunakan untuk membungkamnya. Richard tersentak kesakitan dan mengepalkan tinjunya untuk mencegah dirinya berteriak. Itu benar-benar menyakitkan. Kamu jalang. Richard melepaskannya dan melihat tangannya. Ada bekas gigi yang terlihat di tangannya, dan tempat dia tergores tadi terasa sakit. Pergi dan jangan coba-coba mencariku lagi. Kamu sudah membayarku cukup dengan ini. Richard berkata sambil menepuk punggungnya. Mata Queen melebar. Dia bahkan lebih marah dan memuntahkan, kamu menjijikkan. Richard menutup mulutnya lagi. Apakah dia mencoba membuat Gracia datang ke sini dengan berteriak begitu keras?
Kenapa kamu menatapku? Bukannya aku tidak menyentuhmu hari itu. Sekarang aku telah menyentuhmu di sini, terima saja karena kamu telah membalas budi. Lagi pula, aku memintamu dan kamu menolakku dengan arogan, kan? Karena aku sudah melakukannya, kamu bisa pergi dengan tenang. Kita bahkan sekarang, kata Richard sambil melepaskan tangannya. Dia tidak ingin berbicara dengannya saat dia berjalan menaiki tangga. Apa yang kamu katakan adalah bahwa kamu menyentuhku hari itu. Queen kesal. Rupanya, apa yang dia rasakan hari itu benar. Richard balas membentak, ya, tapi kenapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu menciumku hari itu? Kamulah yang menjijikkan karena mencium pria yang lebih muda seperti ini di usia tuamu. Kamu seharusnya malu pada dirimu sendiri. Queen gemetar karena marah. Tua. Bukankah dia juga berhubungan dengan Zelda Main? Queen seumuran dengannya. Queen duduk sendirian di tangga, kemarahan di hatinya hanya mereda setelah beberapa waktu. Dia berjalan keluar dan naik lift ke bawah ke mobilnya. Di mobilnya, dia menatap apartemen Richard sampai dering telepon membangunkannya dari linglung. Dia mengambilnya. Begitu. Simpan 20 apartemen. Omong-omong, tolong bantu saya memeriksa berapa biaya komunitas ini. Queen menatap distrik perumahan tempat Richard tinggal, dan sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Setelah menutup telepon, Queen terus menatap kosong ke kejauhan. Pada saat itu, Richard menarik tirai dan dia melihat Queen duduk di dalam mobil. Mereka berdua hanya saling berpandangan. Bab 217. Apa yang coba dilakukan wanita sok ini? Richard Cannon tidak repot-repot memperhatikannya. Dia menarik tirai dan melakukan 100 push-up dan sit-up. Kemudian, dia pergi tidur sambil menggendong Gracia Jordan. Dini hari berikutnya, Gracia membuat sarapan. Setelah mereka sarapan, dia pergi mencari pekerjaan. Richard tidak menghentikannya karena dia tahu bahwa Gracia keras kepala. Sebagai gantinya, dia pergi ke alun-alun dan mencari Yolanda Land. Jadi, Anda tahu bahwa kepemilikan perusahaan guru Jordan telah dialihkan. Yolanda terkejut. Richard mengangguk. Persaingan untuk perusahaan pelatihan terlalu ketat. Bahkan Gracia yang telah menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha gagal menjadi yang teratas. Richard berpikir untuk membiarkannya berganti profesi. Yolanda duduk setelah mendengarkan pendapatnya. Dia memeriksa informasi dan kemudian berkata, sebenarnya ada banyak bisnis yang menghasilkan uang. Sebenarnya, dengan kemampuan guru Jordan, akan mudah baginya untuk berhasil, tetapi dia akan membutuhkan sejumlah investasi dan uang. Uang bukan masalah. Richard menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin Gracia bekerja terlalu keras lagi, jadi dia bermaksud membuat proyek dan menyuruhnya mengerjakannya secara langsung. Dengan itu, dia tidak perlu pergi mencari pekerjaan. Aku tahu, bagaimanapun, aku punya ide yang lebih baik. Dengan keadaan guru Jordan, kita tidak perlu banyak modal untuk membantunya menghasilkan uang. Yolanda tersenyum. Apa? Mengapa kamu tidak berinvestasi dalam film dan membiarkan guru Jordan menjadi pahlawan wanita? Richard terdiam. Bukannya dia tidak memikirkannya sebelumnya. Ketika dia pertama kali mencari aktris utama, dia berpikir untuk bertanya pada Gracia. Bagaimanapun, sosok dan penampilannya adalah kelas 1. Bahkan jika dia tidak memiliki kemampuan akting, dia masih bisa menjadi terkenal hanya dengan penampilannya. Dia cantik dan memiliki sosok yang memikat, jadi kemampuan aktingnya tidak terlalu penting. Richard hanya perlu memberitahu Bibi Logan itu dan hanya masalah waktu bagi Gracia untuk menjadi terkenal. Dengan kemampuan Bibi Logan, dia bisa menjadi superstar hanya dalam waktu 3 bulan. Namun, Gracia tidak tertarik dengan hal ini. Meskipun kru film telah bekerja di alun-alun selama beberapa hari, Gracia tidak terlalu memperhatikan mereka. Terlebih lagi, sejak mereka masih muda, Richard tahu bahwa Gracia bukanlah tipe orang yang akan menyukai bintang. Dia jelas tidak tertarik untuk bergabung dengan industri hiburan. Saat Richard memikirkan ini, dia segera menjatuhkan ide itu. Tidak mungkin Gracia menginginkan pekerjaan seperti itu. Richard sedang memikirkannya dan dia menatap Yolanda dengan tatapan aneh. Dia sangat cantik, dan sosoknya juga sangat seksi. Jika dia mau, dia juga bisa mengambil pekerjaan itu. Dia bertanya padanya tetapi Yolanda tersenyum dan menggelengkan kepalanya,
saya juga tidak tertarik dengan hal-hal ini, seperti Guru Jordan. Apakah kamu takut dipaksa melakukan hal-hal yang tidak bermoral itu? Jangan khawatir. Saya dapat menjamin bahwa selama Anda tertarik pada pekerjaan itu, tidak ada yang akan menyakiti Anda. Kata Chuck dengan serius. Dia tidak membual. Dengan kemampuan ibunya dan kemarahan Bibi Logan, mereka dapat memastikan bahwa tidak ada yang berani menyentuhnya. Yolanda merasa malu dan menyangkal, bukan itu. Dia benar-benar tidak tertarik dengan pekerjaan seperti itu. Pernah ada seseorang yang memintanya untuk menjadi model bagi mereka ketika dia hanya mengurus bisnisnya sendiri di jalanan. Dia menolak mereka. Dia tidak benar-benar mau melakukannya bahkan jika mereka menawarinya $500–600 per jam. Richard bercanda, haha, sayang sekali. Kamu memiliki tubuh yang bagus, jadi ada baiknya kamu sesekali memamerkannya. Yolanda bahkan lebih malu. Richard memperhatikan bahwa Yolanda mengenakan seragam hari ini. Dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi yang indah yang dipadukan dengan rok hitam yang dia kenakan. Selain itu, dia mengenakan sepasang stoking hitam untuk melengkapi kakinya yang panjang, membuatnya terlihat sangat menggoda. Richard sudah mengenalnya sejak lama. Dia tahu bahwa sosoknya cukup bagus. Dia hanya lebih suka berbaring rendah. Dia tidak terlalu suka mengekspos kecantikannya bahkan dalam hal fashion. Richard menyadari bahwa tidak pantas baginya untuk memandangnya seperti ini dan dia tidak bisa membiarkan Yolanda salah paham. Dia terbatuk dan berkata, "Mengapa kamu tidak melanjutkan?" Yolanda menyarankan, "Nah, mengapa kita tidak membuka restoran untuk Guru Jordan? Kami akan menginvestasikan sekitar $2 juta dan juga membantu membuat beberapa hidangan khusus. Kami dapat menggunakan ide Zelda Main untuk membuka waralaba. Ini adalah ide yang bagus. Jika dia membuka restoran untuk Gracia dan menyerahkan kontraknya, dia pasti akan terkejut." Richard tersenyum dan memutuskan untuk melakukannya. Namun, tidak ada tanah kosong di alun-alun. Setelah bertanya kepada Yolanda, dia berhasil menemukan tempat kosong di alun-alun yang terletak di posisi strategis. Biaya transfer sekitar $800.000. Oleh karena itu, seluruh investasi akan berjumlah sekitar $3 juta. Richard siap mengunjungi tempat ini bersama Yolanda. Jika cocok, dia akan segera memberikannya kepada Gracia dan memberinya kejutan. Tetapi pada saat itu, seseorang masuk. Richard tidak mengenal mereka, tetapi Dredd membawa beberapa orang bersamanya. Mereka adalah orang-orang yang meminjamkan uang mereka ke Gracia. Dredd mengumumkan, "Hei, saya di sini dengan seseorang untuk menandatangani kontrak. Saya ingin memindahkan perusahaan pelatihan ke atas kepada mereka." Richard mengerutkan kening. Ternyata orang-orang ini yang mengambil alih perusahaan Gracia, tapi mengapa mereka memindahkannya sekarang? Yolanda memandang Richard, yang tampak bingung. Dia mengatakan kepadanya dengan lembut bahwa mereka adalah rentenir. Setelah dia berkata begitu, Richard mengerti. Namun, bukankah Gracia hanya meminjam $700.000 dari sana? Apakah ada kebutuhan untuk menjual perusahaan? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Lagi pula, rentenir memiliki jebakan yang berbeda untuk memikat klien mereka ke dalam hutang yang tidak pernah berakhir. Apakah Gracia ditipu oleh orang-orang ini? Tapi dia hanya bisa menelepon polisi. Bagaimana dia bisa menyerah pada tuntutan mereka yang tidak masuk akal? Apa yang kamu lihat? Dredd mencibir. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal Richard? Anak buahnya telah mengamati Richard sejak lama. Jaga nada bicaramu. Yolanda marah. Hati-hati. Kamu harus nyahlah. Dredd mencibir. Apa yang dilakukan pengecut seperti dia di sini? Richard meliriknya. Yolanda segera berbisik ke walkie-talkie dan para penjaga, tapi dia dihentikan oleh Richard. Tidak perlu memukuli orang di alun-alun. Dia hanya bisa mengambil tindakan di gang di mana tidak ada yang melihat. Mereka pantas mendapatkannya karena menipu Gracia dari perusahaannya. Yolanda berkata, "Kami tidak terbuka untuk prosedur hari ini." Tidak buka. Dredd mencibir. Jika kamu tidak melakukannya sekarang, aku akan menghancurkan tempatmu menjadi berkeping-keping. Coba aku. Beberapa anak buah Dredd juga menggemakan sentimennya. Dia telah berhasil menemukan seseorang yang bersedia mengambil alih perusahaan Gracia dengan harga $350.000.
Richard melirik Yolanda. Dia mengerti dia dan bertanya. Berapa harga yang Anda jual ke perusahaan? $350.000. Dredd menjawab. Richard sangat marah. Gracia telah menginvestasikan setidaknya $1,5 juta di perusahaan ini. Bagaimana dia bisa menjualnya dengan harga serendah itu? Yolanda berkata, oke, saya akan memberi Anda $350.000 dan kami akan mengambil kembali perusahaannya. Tolong kartu Anda. Ambil kembali. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya dengan mudah? Dredd mencibir, setelah dipikir-pikir, $350.000 tidak cukup. Saya ingin $500.000. Anda. Yolanda marah. Namun, Richard meyakinkannya dan berkata dengan tenang, berikan padanya. Dredd mengejek, beri aku. Kamu pikir kamu siapa? Richard menyipitkan matanya. Yolanda mengulangi dirinya sendiri dan meminta kartunya. Dredd mengerutkan kening, tetapi dia dalam suasana hati yang baik karena dia berhasil mendapatkan $150.000 lagi. Dia dengan cepat mengusir orang yang awalnya dia pilih dan memberikan Yolanda kartu kreditnya. Setelah menerima uang, dia mengejek dengan gembira, saya tidak percaya bahwa Anda lebih suka mendapatkan kembali perusahaan sampah seperti itu. Saya harap alun-alun Anda gulung tikar. Kemudian, dia pergi bersama anak buahnya. Dia berencana mencari tempat untuk menghabiskan $150.000 ekstra. Setelah mereka pergi, Yolanda bertanya, apa yang kamu rencanakan dengan perusahaan sekarang? Aku akan mengembalikannya ke Gracia. Bisakah Anda membuat draft kontrak? Aku akan keluar dulu. Hubungi orang yang bertanggung jawab atas halaman toko yang kosong dan beritahu mereka bahwa kita akan mengunjungi mereka sore ini atau besok. Dengan itu, Richard keluar. Ketika dia tiba di tempat parkir, dia melihat Dredd dan anak buahnya pergi. Mobil sport. Mereka mungkin menuju ke pusat pijat erotis atau tempat di mana mereka bisa bersenang-senang. Dia mendengus, mencoba pergi. Tidak secepat itu. Dia tidak hanya berencana untuk mendapatkan kembali $500.000 yang baru saja dia transfer ke Dredd, Richard juga berencana untuk mendapatkan kembali uang Gracia. Dia membuka pintu mobilnya dan menyalakan mesin. Dia memiliki semprotan merica padanya dan dilengkapi dengan beberapa keterampilan tinju. Tidak perlu banyak untuk mengalahkan orang-orang ini karena dia telah menghadiri kelas tinju untuk beberapa waktu sekarang. Selain itu, dia ingin melatih dirinya sendiri. Dia tidak bisa selalu mengandalkan bantuan ibunya. Dia tidak akan bisa bergerak maju saat itu. Namun, Richard mengerutkan kening ketika dia melihat seorang wanita berjalan ke arahnya. Itu Queen Miller lagi. Apakah wanita ini sudah gila? Apakah dia masih mencoba membeli alun-alun? Richard dengan cepat mengunci pintu mobilnya saat Queen berjalan ke arahnya. Plaza itu tidak untuk dijual. Berapa kali kamu ingin aku memberitahumu? Richard sedang terburu-buru mengejar Dredd dan anak buahnya, jadi dia tidak punya waktu untuk berbicara dengannya. Queen tidak mengatakan apa-apa tetapi hanya berjalan ke arahnya. Bab 218. Richard Cannon sangat membenci nyali wanita ini. Dia sudah menyerah pada wanita seperti dia. Juga, bukankah dia sudah menggodanya kemarin? Apa niatnya untuk datang jauh-jauh ke sini? Apakah dia benar-benar mencoba untuk membalasnya? Richard skeptis. Dia hanya menyelamatkannya sekali, jadi mengapa dia bertingkah seperti sedang mencari pangeran tampan? Queen Miller bertanya, apakah Anda ingin pergi ke hotel atau Anda ingin melakukannya di sini? Kamu cukup berpikiran terbuka, bukan? Ini tempat parkir. Pernahkah kamu mencobanya dengan orang lain di tempat parkir? Richard mencibir. Queen mengerutkan kening, tidak. Richard tidak percaya padanya. Lupakan saja kalau begitu. Nada bicara Queen menjadi lebih dingin. Richard melambai padanya dan dia berjalan dengan cemberut. Dia akan melakukannya sejak dia mengatakannya. Itu tidak penting lagi. Seolah-olah dia akan diserang oleh orang lain yang sama-sama memberontak. Dia hanya bisa berpura-pura bahwa asistennya memang berhasil dengannya terakhir kali. Jika dia benar-benar bertaruh pada kemungkinan. Dia hanya mulai memiliki mimpi-mimpi itu karena orang ini telah menyelamatkannya. Richard mengangguk. Lagi pula dia tidak bermaksud berhubungan seks dengan Queen. Dia hanya menggodanya kemarin karena dia merasa bahwa dia pantas mendapatkannya.
Selanjutnya, dia harus mengejar Dredd dan anak buahnya sekarang. Dia benar-benar tidak punya waktu untuk bermain-main sekarang. Apakah kamu benar-benar mengambilnya kembali? Queen bertanya tanpa sadar. Dia kesal dan berbalik untuk pergi. Dia menyelamatkannya dan mempermainkan perasaannya beberapa kali. Bukankah itu sudah cukup? Richard tidak punya waktu untuk bermain dengannya, jadi dia membiarkannya pergi. Presiden Miller, tolong berhenti. Kami bahkan sekarang jadi Anda bisa. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba melihat beberapa orang berjalan ke arah mereka. Mereka berpakaian serba hitam dari atas hingga bawah. Richard berhenti. Mereka semua menatap Queen. Apa yang sedang terjadi? Queen juga memperhatikan ini dan dia mengerutkan kening. Mantan asistennya pasti memanggil mereka. Ya, mantan asistennya memang memanggil orang-orang ini. Dia dipukuli oleh Queen sebelumnya, tetapi dia adalah orang kaya sekarang. Karena itu, dia mempekerjakan beberapa orang untuk menangkap Queen. Dia tidak akan berhenti sampai dia tidur dengannya. Luangkan waktumu. Aku pergi. Richard menyalakan mesin mobil. Dia terlalu malas untuk peduli tentang ini sekarang. Richard, kamu tidak bisa pergi. Queen secara naluriah menangkapnya. Itu hampir mirip dengan terakhir kali, di mana dia memohon bantuan padanya. Richard mencoba menepisnya. Apakah kamu tidak melihat ada hal yang harus kulakukan? Seberapa jauh Dredd sekarang? Jika dia dihentikan di sini, bukankah itu berarti dia harus menunggu kesempatan lain sebelum dia bisa mendapatkan uang kembali dari Dredd? Dia tidak memiliki kesabaran itu. Ya, tapi terakhir kali kau menyelamatkanku. Kali ini, Queen cemas. Dia tidak tahu bagaimana membujuk Richard. Dia yakin bahwa dia tidak akan membantunya. Namun, tidak ada orang lain di sini. Kemana dia bisa lari? Aku. Queen terkejut dengan apa yang dikatakan Richard. Dia diam. Melihat para penyerangnya bergegas ke arahnya dengan ganas, dia bertanya-tanya, mengapa dia begitu sial baru-baru ini. Ngomong-ngomong, terima kasih untuk yang terakhir kali. Queen terkejut bahwa dia masih bisa mengatakan hal seperti itu sekarang. Mungkin, dia benar-benar berterima kasih padanya. Masuk ke dalam mobil, kata Richard dengan dingin. Apa kamu yakin? Queen terkejut. Aku akan terbebani jika kamu terjebak di plazaku. Masuk saja ke mobil. Richard menggelengkan kepalanya dan berteriak padanya. Dia tidak punya pilihan. Jika mereka berada di tempat lain, dia akan pergi begitu saja tanpa berpikir dua kali. Queen terdiam sejenak sebelum dengan cepat masuk ke mobil. Kemudian, Richard pergi bersamanya. Salah satu pria berhasil mengejar mereka pada menit terakhir. Namun, keterampilan mengemudi Richard sangat luar biasa. Mereka tidak pernah bisa mengejarnya. Segera, mereka berhasil meninggalkan alun-alun dengan selamat. Queen mendapatkan kembali ketenangannya dan bertanya, ada apa dengan alun-alunmu? Bagaimana kamu bisa membiarkan orang-orang ini masuk? Richard menjawab dengan tidak sabar, apakah kamu gila? Bagaimana kita bisa mengharapkan ini terjadi? Tanya Richard tidak sabar. Hei, jangan memarahiku. Queen memelototi Richard. Aku benar-benar menyesal menyelamatkanmu lagi. Richard benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia telah menyelamatkannya sekali lagi, tetapi dia sekarang harus mendengarkan keluhannya tentang segalanya. Dia pikir dia siapa? Kata-kata Queen tertahan di tenggorokannya. Setelah hening sejenak, dia berkata, oke, aku berhutang padamu sekali lagi. Jika kamu mau, aku bisa memberikannya kepadamu sekarang. Dia bertanya-tanya apakah dia telah dirasuki untuk mengatakan kata-kata menjijikkan dan memalukan seperti itu. Richard terlalu malas untuk peduli padanya. Sebaliknya, dia mengemudi dengan hati-hati dan akhirnya menemukan mobil Dredd. Dengan itu, dia menginjak gas dan mulai membuntuti mereka. Di sisi lain, Queen duduk dengan tenang di dalam mobil. Dia pikir Richard sedang mencari hotel. Namun, mereka sudah melewati beberapa hotel bagus, jadi kemana dia pergi? Apakah dia mencari motel murah seharga $30? Queen merasa lebih jijik. Apakah mereka akan melakukannya di sana? Ini adalah penghinaan baginya. Berhenti, aku akan membayar kamar. Queen marah. Dia tidak berhubungan seks selama hampir 10 tahun.
Dia akan mati karena malu jika dia harus melakukannya dengan seorang pria di tempat seperti itu. Apakah kamu sudah gila? Richard tidak mengikuti pikirannya. Dia tidak memikirkan hal-hal vulgar seperti itu. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan. Dia mengabaikannya dan terus membuntuti Dredd sampai mereka tiba di sebuah klub. Richard segera mengikuti mereka dan melaju ke dalam. Quinn mencibir, "Ini, kau sudah gila." Dia tahu bahwa Richard adalah orang yang sangat kaya, jadi itu normal baginya untuk datang ke sini. Tetapi, bisakah Anda diam saja? Menurut Anda bisnis apa yang saya miliki di sini? Richard menatap Dredd dan anak buahnya yang memasuki klub. Bukan hanya dalam hitungan menit jika dia harus masuk dan menghajar mereka. Selain itu, ada banyak penjaga di dalam, dan Richard sendirian. Dia tidak bisa begitu saja masuk dan memanggil untuk berkelahi, jadi rencana terakhirnya pasti hancur. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Quinn terdiam. Setelah berpikir sebentar, dia akhirnya menyadari bahwa Richard sepertinya mengejar seseorang. Matanya berbinar ketika dia bertanya, "Apakah kamu mengikuti seseorang?" Richard berbalik dan mencibir, "Kamu akhirnya waras sekarang." Bab 219. Quinn Miller merasa malu dan marah. Kapan dia pernah ditegur oleh pria seperti ini? Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu mencoba membuntuti mereka dan memukuli mereka? Quinn bertanya. Apa hubungannya denganmu? Richard Cannon memikirkannya untuk waktu yang lama dan memutuskan untuk masuk dan melihatnya. Menunggu di sini juga bukan pilihan. Dia membuka pintu dan turun dari mobil. Namun, dia berbalik dan berkata, "Kamu harus pergi. Jangan tinggal di mobilku." Quinn menyipitkan matanya. Dia mengeluarkan kartu dan berkata, "Apakah Anda pikir saya tidak akan mampu membeli mobil seharga beberapa ratus ribu? Jangan meremehkan saya. Saya akan membeli mobil Anda." Richard mengabaikannya dan langsung masuk. Adapun Quinn, dia menerima telepon dari asisten barunya di dalam mobil. "Yah, aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu mengikutiku di sini. Tidak perlu menjemputku juga, aku di dalam mobil." Kemudian, dia menutup telepon. Duduk di mobil ini, dia merasa baik-baik saja. Setidaknya ada rasa aman. Dia tiba-tiba terkejut dengan pemikiran itu. Apakah itu karena dia telah menyelamatkannya 2 kali? Quinn menggelengkan kepalanya. Dia bosan dan bermain-main dengan ponselnya sambil menunggu Richard. Karena dia tidak tidur nyenyak malam sebelumnya, dia dengan cepat tertidur. Dia punya mimpi lain. Dalam mimpinya, dia sekali lagi melakukannya dengan orang itu. Quinn membuka matanya dan merasakan ketidaknyamanan di celananya. Dia malu, ada apa dengannya? Dia melihat keluar jendela dengan linglung. Pria menjijikkan itu telah menyelamatkannya 2 kali. Quinn bahkan tidak tahu apakah ada yang salah dengan dirinya atau dirinya. Dia seharusnya sudah keluar dari mobil sekarang, tapi kenapa tidak? Apa yang dia lakukan di sini? Dia sangat bosan sehingga dia hanya menunggunya. Saat itu, dia melihat Richard keluar dari ruangan dan dia langsung merasa lega. Tunggu sebentar, apakah dia mengkhawatirkannya barusan? Richard membuka pintu mobil dan masuk. Kehadirannya seolah mencairkan suasana di dalam mobil. Bagaimana itu? Quinn bertanya tanpa sadar. Apa hubungannya denganmu? Richard menyalakan mesin mobil dan menyeringai. Dia menemukan bahwa Dredd adalah pelanggan tetap di sana. Setelah menghabiskan sejumlah uang untuk menyuap staf, Richard berhasil mencari tahu di mana perusahaan pinjaman Dredd berada. Karena itu, dia mengambil keputusan. Tidak hanya dia akan membuat Dredd mengeluarkan semua uang, dia juga akan menghapus perusahaannya dari muka bumi. Dia akan menghancurkan Dredd sepenuhnya. Siapa yang memintanya untuk berkomplot melawan istrinya? Richard mengemudikan mobilnya kembali. Dia harus terlebih dahulu membuat rencana. Mendengar kata-kata tidak sabar Richard, Quinn mengerutkan kening tapi tetap diam. Dia duduk dengan tenang di mobilnya. Ketika mereka melewati sebuah hotel, dia tiba-tiba berkata, "Turunkan aku di sini." Richard tidak berbicara dan hanya menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Quinn membuka pintu dan keluar. Namun, Richard memperhatikan bahwa kursinya basah. Apa ini? Apakah cuacanya terlalu panas? Hai.
Richard memanggil Queen dan menunjuk ke tempat di kursi mobil. Queen menoleh ke belakang. Ketika dia melihatnya, wajahnya menjadi merah. Dia telah meninggalkan noda di mobil ketika dia bermimpi barusan. Maaf, saya ceroboh ketika saya sedang minum air sekarang. Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Queen tergagap saat dia mengeluarkan sebuah kartu. Dia tidak pernah merasa begitu dipermalukan. Dia mungkin tidak tahu, kan? Dia gugup. Jika dia tahu, dia pasti akan pingsan. Richard tidak ingin berbicara dengannya lagi. Mengapa dia begitu ceroboh? Dan siapa yang mau menerima uangnya? Dia keluar dari mobil, mengambil tisu dan menyeka kursi hingga bersih. Kemudian dia membuang tisu itu ke tempat sampah di pinggir jalan. Melihat tindakan Richard, Queen sangat malu hingga wajahnya memerah. Bagaimana dia bisa? Richard pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat mobil Richard pergi di kejauhan, Queen nyaris tidak bisa membuatnya tetap tenang. Dia tidak bisa membiarkan dia tahu apa yang terjadi sekarang, atau dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk menertawakannya selamanya. Queen menjadi tenang, tapi dia terus melihat ke arah Richard. Apa yang salah dengannya? Sepertinya kau tidak begitu menjijikkan lagi. Gumam Queen pada dirinya sendiri. Dia kemudian berbalik dan pergi ke hotel. Dia harus mandi dengan baik. Richard kembali ke alun-alun dan menemukan di mana perusahaan Dredd berada. Dia bisa memeriksanya malam ini, tapi masih pagi. Jadi, dia membawa Yolanda untuk memeriksa ruko kosong yang disewakan. Itu terletak cukup strategis, seperti yang diharapkan untuk tempat di mana biaya transfernya sudah hampir $1 juta. Keduanya cukup senang dengan toko itu, jadi Richard dengan cepat membayar mereka dan membeli toko itu. Menyembunyikan kontrak di jaketnya, Richard berencana memberi Gracia kejutan. Selain itu, dia juga akan mengembalikan perusahaannya padanya. Richard menelepon Gracia dan bertanya di mana dia. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia masih berdiskusi dengan petinggi perusahaan, yang berarti dia masih mencari pekerjaan. Richard tersenyum dan memintanya pulang. Dia lapar. Gracia berkata, "Oke, suami, tunggu sebentar. Aku sudah menemukan pekerjaan baru. Seseorang akan membawaku berkeliling jadi aku akan segera kembali." Richard setuju dan menutup telepon. Dia tidak tahu bagaimana reaksi Gracia ketika dia tahu bahwa dia telah membantunya mendapatkan kembali perusahaannya dan bahkan memberinya toko baru. Richard mengirim Yolanda kembali ke alun-alun dan kebetulan melihat Queenie Carson. Dia baru saja akan pulang, jadi Richard menawarkan untuk memberinya tumpangan. Lagi pula, dia punya mobil dan itu bukan masalah besar baginya. Queenie menggigit bibirnya saat masuk ke mobil Richard. Richard mengirimnya pulang. Ketika dia sampai di rumah, Richard ingin melihat apakah dia membutuhkan sesuatu, jadi dia mengikutinya ke atas. Queenie membuka pintu dan mempersilakannya masuk. Richard melihat adiknya tidak ada di rumah, dan bahkan melihat pakaiannya yang sedang dia jemur di balkon. Dia membersihkan tenggorokannya dengan canggung. Dia sedikit malu. Mengapa dia mengikutinya? Aku pergi dulu, kata Richard dengan canggung. Mereka berdua sendirian di ruangan yang sama dan dia tidak bisa tidak memikirkan kejadian malam itu. Oke. Queenie menunduk dan Richard berjalan ke pintu. Dia mengumpulkan keberaniannya dan memeluknya dari belakang, berkata, "Tinggallah sebentar." "Tunggu sebentar, oke." Queenie telah dituduh tidak adil di tempat kerja hari ini. Dia biasanya akan menanggungnya dengan tenang, tetapi Richard kebetulan mengirimnya kembali. Mau tak mau dia memikirkan malam itu seperti yang dilakukan Richard. Dia sama impulsifnya dengan malam itu. Richard terdiam. Dia merasa kasihan pada Queenie. Dia telah memintanya untuk membantunya turun ketika dia sendiri tidak punya pacar. Dia tidak bisa menemukan cara untuk membayarnya kembali, jadi satu-satunya cara dia bisa mengimbanginya adalah dengan memberinya rumah ini. Richard bertanya dengan lembut, "Ada apa?" Queenie pasti dirugikan. Kalau tidak, dia tidak akan berani melakukan gerakan yang tidak biasa. "Tinggallah di sini sebentar." Queenie memeluk Richard. Richard menghela nafas pelan. Dia tidak menolaknya, tapi begitulah cara Queenie memeluknya. Dia telah berlatih baru-baru ini dan tidak ada Zelda main yang membantunya turun, jadi reaksi fisiologisnya instan.
Queenie merasakan tonjolan itu juga dan mengumpulkan keberaniannya seperti malam itu. Dia bertanya, apakah Guru Jordan tidak membantumu? Richard merasa malu. Itu bukan karena Gracia tidak mau melakukannya, tetapi karena Richard ingin Gracia melihatnya dengan kekuatannya. Dia telah menahan diri sejak saat itu dan seterusnya. Apakah Anda ingin saya membantu Anda seperti yang saya lakukan terakhir kali? Queenie tersipu dan berkata dengan malu-malu. Richard menggelengkan kepalanya dengan canggung. Dia tidak memikirkan hal itu pada awalnya, tetapi sejak dia mulai memeluknya sekarang, dia bisa merasakan tekadnya hilang. Bagaimanapun, Queenie cantik dan memiliki sosok yang menggairahkan. Selain itu, dia memiliki kekuatan seorang wanita berusia 20 tahun. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, seseorang mengetuk pintu. Baik Richard dan Queenie terkejut. Queenie dengan cepat melonggarkan pelukannya, mengira adiknya telah kembali. Dia berbisik, Richard, tidak baik kakakku melihatmu seperti ini. Kamu harus pergi ke kamar kecil. Richard merasa malu karena itu tidak etis sejak awal. Dia bergegas ke kamar kecil dan segera mendengar suara Queenie membuka pintu. Kemudian, dia mendengarnya berseru, Guru Jordan. Richard, yang berada di kamar mandi, terkejut. Bukankah Gracia mengatakan bahwa dia baru saja menemukan pekerjaan baru dan sedang melihat-lihat perusahaan? Kenapa dia ada di sini? Lagi pula dialah yang membeli rumahnya. Itu Gracia yang berada di luar. Dia telah menemukan pekerjaan di agen real estate hari ini, jadi rekannya membawanya untuk melihat salah satu rumah yang dijual. Kebetulan, itu di lingkungan tempat dia dulu tinggal. Ketika dia hendak pergi, dia melihat mobil Richard dan bertanya-tanya mengapa dia ada di sini. Dengan pemikiran itu, dia mencoba mengetuk pintu rumah lamanya. Dia tidak banyak berpikir. Jika tidak kosong, dia akan langsung pergi. Namun, pintu terbuka, dan dia terkejut melihat Queenie. Gracia terkejut. Dia ingat bahwa Richard telah menemukan tempat untuk Queenie tinggal, tapi mengapa di sini? Apa yang sedang terjadi? Apakah Richard yang membeli rumahnya sebelumnya? Bab 220. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana Richard mampu membeli rumah pada saat itu? Gracia tidak mengerti. Terlebih lagi, bagaimana mungkin tempat yang Richard temukan untuk Queenie adalah rumahnya sebelumnya? Mungkinkah itu kebetulan? Apa yang sedang terjadi? Yah, kamu tinggal di sini, kan? Gracia Jordan tersenyum. Dia melihat mobil Richard di bawah, jadi Richard pasti ada di sini. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa Richard Cannon akan melakukan apapun yang akan menghancurkan hatinya. Dia baru saja menerima telepon dari Richard, mengatakan bahwa dia telah meninggalkan alun-alun dan menuju rumah. Gracia tahu bahwa Queenie Carson bekerja paruh waktu di alun-alun, jadi Richard mungkin mengirimnya kembali. Guru Jordan, silakan masuk dan duduk. Queenie gugup dan pada saat yang sama, perasaan bersalah menyelimuti dirinya. Dia merasa kasihan pada Gracia. Dia telah melakukan sesuatu yang akan mengecewakannya, dan kemudian dia mencoba melakukannya lagi. Tidak apa-apa. Aku harus pulang untuk memasak. Gracia melihat ke dalam. Hubi, kamu belum mau keluar. Baiklah, Guru Jordan, harap berhati-hati di jalan. Betapa leganya. Ratu berpikir. Jika Gracia benar-benar masuk, dia tidak bisa membayangkan betapa buruknya insiden itu. Bagaimanapun, Richard masih berada di dalam kamar kecil. Oke. Gracia menghela nafas dalam hatinya. Dia kemudian berbalik dan pergi. Tunggu. Namun, Richard telah keluar dari kamar kecil. Dia tahu dia tidak bisa bersembunyi lagi. Lagi pula, mobilnya masih terparkir di bawah. Gracia tidak buta, bagaimana dia bisa berpura-pura tidak melihatnya? Dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri jika dia masih menolak untuk keluar. Bagaimanapun, Richard baru saja datang ke sini untuk mengirim Queenie kembali. Mereka tidak melakukan apa-apa, mereka juga tidak berencana untuk melakukan apapun. Gracia menghela napas lega. Ini membuktikan bahwa Richard tidak melakukan apapun di belakangnya. Jika Richard tidak keluar, dia akan diyakinkan bahwa dia dan Queenie baru saja melakukan kesalahan. Sejak dia keluar sekarang, dia percaya bahwa dia tidak bersalah. Dia mungkin baru saja mengirim Queenie pulang. Alasan mengapa dia bersembunyi adalah karena dia takut dia salah paham.
suami. Gracia menoleh dan bertanya dengan senyum mengembang di wajahnya, "Mengapa kamu di sini?" Richard menjawab dengan canggung bahwa dia baru saja mengirim Queenie pulang dan baru saja akan pergi. Hati Queenie tenggelam. "Yah, Queenie, aku akan kembali sekarang. Jaga dirimu baik-baik. Silakan lakukan pekerjaanmu," kata Richard. "Oke, terima kasih sudah mengantarku pulang." Richard merasa bersalah seolah-olah dia baru saja melakukan kejahatan. Meskipun tidak, tetapi dia hampir mengulangi kesalahan yang sama yang mungkin menghancurkan hati Gracia dan menyakiti Queenie. Richard sangat sadar bahwa dia tidak bisa memberikan Queenie, wanita muda yang suci dan polos ini, masa depan yang dia inginkan. Secara keseluruhan, itu adalah kesalahan sejak awal. Namun, masalahnya menjadi lebih rumit sekarang. Jika Queenie gadis yang mudah, Richard bisa berhubungan dengannya tanpa rasa bersalah. Tapi Queenie tidak. Dia hanya menawan, manis dan cantik. Dia hanya perlu menemukan dirinya seorang pangeran tampan yang akan memperlakukannya seperti seorang putri. Keperawanannya harus diserahkan kepada suaminya di masa depan. "Hubi, bolehkah aku bertanya padamu?" Gracia masuk dan bertanya. Richard menjawab dengan malu. "Ya. Aku tahu bahwa kamulah yang menemukan rumah ini untuk Queenie, tetapi bagaimana kamu menemukannya?" Gracia tersenyum. Dia hanya bertanya karena penasaran. Dia tidak bermaksud menuduhnya apapun, tapi dia hanya ingin tahu yang sebenarnya, sesederhana itu. Aku membelinya." Richard tergagap. Dia pikir tidak perlu lagi menyembunyikan masalah ini darinya. Dia cukup yakin Gracia sudah curiga tentang dia ketika dia mengajukan pertanyaan. "Kamu membelinya?" Gracia tercengang. Dia ingat saat dia menyewa agen real estate pada hari dia menjual rumah itu. Secara kebetulan, seseorang membeli rumahnya pada hari yang sama. Dia dan seorang agen real estate pergi ke kantor manajemen rumah keesokan harinya. Richard juga hadir saat itu. Dia seharusnya memikirkannya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa Richard punya begitu banyak uang. Juga, saat itu dia curiga bahwa alasan pembeliannya begitu cepat adalah karena si penari balet. Lalu, mungkinkah Richard? Apakah Kenan yang telah membantunya selama ini? Gracia mulai gugup. Bagaimana dia harus menjelaskannya? Dia bisa merasakan ada sesuatu yang mencurigakan ketika Wilbur Wendell muncul sebagai Kenan dan makan malam bersamanya. Perasaan itu aneh. Dia tidak mendapatkan perasaan yang sama dari Wilbur dibandingkan dengan Kenan. Namun demikian, dia berpikir bahwa dia hanya terlalu banyak berpikir pada saat itu. Tapi sepertinya dia tidak. Jika Richard benar-benar membeli rumah itu, maka itu akan terjadi. Kemungkinan besar, setidaknya 50%, bahwa si penari balet adalah Richard. Lalu, apakah itu benar? Ya. Richard mengangguk. Queenie terkejut. Ketika Richard membawanya ke sini, dia pikir ini hanya rumah yang disewa Richard untuknya. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia telah membeli tempat itu. Bagaimana Richard bisa begitu kaya? "Kamu marah, sayang?" bisik Richard. "Tidak, aku masih punya pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Jika kamu tidak menjawabku, maka aku akan marah padamu." Gracia bahkan lebih gugup sekarang. Dia mengakuinya. Jadi Gracia 70% yakin bahwa Richard adalah Kenannya. Dia tidak menyangka bahwa Richard adalah orang yang membeli rumahnya. Apakah dia mengambil alih rumah karena dia pikir dia mengalami masa-masa sulit? Pertanyaan. Pertanyaan apa? Richard terkejut. Tapi pertanyaan apa yang akan Gracia tanyakan? Apakah dia akan bertanya bagaimana dia mengumpulkan uang sebanyak itu untuk membeli tempat ini? Namun demikian, dia telah memberitahunya sebelumnya bahwa dia dilahirkan dengan sendok perak. Dia hanya tidak percaya padanya. "Ayo pulang sekarang. Aku akan bertanya padamu setelah kita sampai di rumah," kata Gracia sambil tersenyum. "Queenie, tolong jaga dirimu. Kita pergi sekarang." Queenie mengangguk tanpa suara. Richard menunggu Gracia pergi. Dia kemudian mendekati Queenie dan berkata, "Maaf, barusan." "Tidak, tolong jangan katakan itu. Aku minta maaf untukmu, dan aku minta maaf untuk Guru Jordan." Queenie menangis tak terkendali. Dia tahu bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak pantas,
Tetapi apa yang bisa dia lakukan ketika perasaan itu begitu kuat dan dia bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri? Richard menghela nafas. Tidak, ini salahku. Aku terlalu memanjakan diriku malam itu. Aku bisa menahan diri. Jika dia bisa menahan godaan dan menolaknya hari itu, Queenie tidak akan merasa bersalah. Tidak, kamu harus kembali sekarang. Guru Jordan masih di luar. Air mata Queenie masih mengalir di pipinya. Richard tidak punya pilihan selain pergi. Jika dia tidak pergi, dia mungkin tidak bisa memutuskan untuk pergi. Richard pergi dan menutup pintu. Queenie menyeka air matanya, tapi tidak ada habisnya. Mereka baru saja tiba di rumah. Richard mengeluarkan kontrak dan siap membicarakan hal ini dengan Gracia. Gracia datang dengan seringai ceria dan berbaring di dada Richard. Hubi, bisakah saya menambahkan Anda sebagai teman di WeChat Anda? Richard kehilangan kata-kata. Bagaimana mungkin? Apakah Gracia menebak bahwa dia adalah Kenan setelah insiden tadi? Mustahil. Wilbur muncul sebagai Kenan dan mereka bahkan makan bersama. Dia seharusnya tidak meragukannya. Mungkin lain kali, kata Richard. Gracia mengangkat kepalanya dan kegugupannya menghilang. Jadi kamu yang menyelamatkanku di hotel kan? Dan kamu tidak muncul di hadapanku. Karena aku sangat brutal padamu saat itu, kan? Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Oke, lain kali kalau begitu. Hubi, aku akan memasak, kata Gracia sambil tersenyum. Richard merasa lega dan memintanya untuk menunggu. Gracia tercengang saat dia melihat Richard mengeluarkan kontraknya. Mata indah Gracia terbuka lebar. Dia membeku saat dia meletakkan mulutnya di atas mulutnya. Suami, dia ingin menangis. Air mata sudah menggenang di matanya. Saya melihat seseorang mengambil alih perusahaan Anda hari ini. Jadi saya membelinya kembali. Saya mengembalikan perusahaan itu kepada Anda sekarang, dan saya melihat outlet ini. Lokasinya sangat strategis jadi saya juga membelinya. Kita bisa merenovasinya menjadi restoran. Mari kita lihat tempatnya besok. Anda bisa mendesain interiornya, dan kemudian saya akan menemukan perusahaan renovasi, kata Richard. Gracia meletakkan kedua kontrak itu dan mencium bibirnya. Richard terkejut. Gracia memeluk Richard. Suamiku, mengapa kamu begitu baik padaku? Pada saat ini, Gracia hampir yakin bahwa Richard memang seorang Kenan. Tapi dia masih menolak untuk mengakuinya, jadi dia akan menanyakannya pada Wilbur besok. Richard terkekeh. Dia harus memperlakukan istrinya seperti seorang ratu, bukan? Richard merasa santai dan senang malam itu. Dia merasa jauh lebih baik ketika dia memeluk Gracia untuk tidur. Di pagi hari, Gracia pergi ke perusahaan bersama dengan Richard setelah menyelesaikan sarapan mereka. Dia sudah menghubungi karyawan sebelumnya malam sebelumnya dan mengatakan bahwa perusahaan itu kembali beroperasi. Karena hanya beberapa hari telah berlalu sejak perusahaan tutup secara tiba-tiba, sebagian besar karyawan belum menemukan pekerjaan yang memuaskan. Mereka terkejut menerima telepon dari Gracia. Setelah memberitahu dia bahwa mereka bisa kembali bekerja hari ini, Gracia menghela nafas lega. Perusahaan ini adalah bayinya. Oleh karena itu, dia akan tetap fokus mengembangkan perusahaan, tetapi pada saat yang sama juga mengelola outlet yang telah dibelikan Richard untuknya. Setelah menyerahkan urusan perusahaan, dia akan memeriksa tempat itu bersama Richard di sore hari. Meskipun Richard tidak mengatakan berapa banyak uang yang dia habiskan, Gracia tahu bahwa itu pasti tidak murah, jadi dia harus berhati-hati. Ketika dia tiba di alun-alun, dia melihat Wilbur sedang menonton syuting Sabrina Yalden. Dia tersenyum dan meminta Richard untuk menunggunya di perusahaan. Lalu dia berjalan menuju Wilbur. Wilbur terkejut sesaat ketika dia melihatnya. Tapi setelah mendengarkan kata-kata Richard, dia, sebagai Kenan, tentu saja akan terus bertindak sebagai Kenan. Apa yang salah? Tanya Wilbur. Aku baru saja mengirimimu pesan melalui WeChat. Gracia berkata dengan nada dingin dan gugup. Setelah mendengar kalimat ini, dia tahu segalanya sudah tidak terkendali. Kotoran. Dia mengerti apa yang dimaksud Gracia. Tapi bagaimana dia bisa melihat pesan itu? Kau. Gumam Wilbur. Dia tidak bisa berpura-pura lagi. Tolong beritahu saya. Apakah si penari balet suamiku Richard?
Gracia memandangnya dan bertanya dengan gugup. Cepat. Katakan. Itu pasti dia.